Dasar mertua gak berguna. Cuma suruh bawa piring aja bisa jatuh, pecah. Ya Allah. Rangga, tolong Ibu. Rangga, anakmu itu lagi merantau jauh. Gak bakal nolongin kamu. Seorang ibu tua duduk lemah di dalam kandang besi, di halaman rumah mewah dengan pilar putih tinggi. Di atas tangga, seorang wanita elegan menunjuk sambil berteriak marah. Seorang pria bersetelan hitam berdiri dingin di belakangnya. Tiba-tiba, suara koper diseret terdengar dari gerbang. Seorang pria sederhana berdiri menatap semuanya tanpa emosi. Tidak ada yang tahu, pria itu telah mengirim miliaran rupiah selama 6 tahun. Dan hari itu, ia datang bukan untuk meminta maaf. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen, diberikan rezeki yang berlimpah. Yang lagi kerja semoga cepat mendapat 1 miliar pertamanya. Amin ya robbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Langit Jakarta masih berwarna kelabu ketika pesawat yang ditumpangi Rangga mendarat perlahan di landasan. 6 tahun bukan waktu yang singkat untuk meninggalkan rumah. Terlebih ketika yang ditinggalkan adalah seorang ibu yang sudah semakin renta dan seorang istri yang pernah ia percaya sepenuh hati. Tidak ada yang menyambutnya di bandara. Tidak ada pesan masuk yang bertanya kapan ia tiba. Semua terasa sunyi, seperti kepulangannya memang tidak pernah benar-benar dinantikan. Orang-orang di kampung hanya tahu ia bekerja sebagai buruh di Korea Selatan. Mereka membayangkan ia hidup di asrama sempit, bekerja kasar dari pagi hingga malam. Rangga tidak pernah meluruskan anggapan itu. Ia membiarkan semua orang berpikir ia biasa saja. Padahal dari kerja keras yang tak pernah ia ceritakan, ia membangun perusahaan ekspor makanan laut yang perlahan berkembang. Dari hasil itu pula, ia berani menanam investasi di tambang kecil yang kini menghasilkan jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Namun kekayaan bukan hal pertama yang memenuhi pikirannya saat ia melangkah keluar dari bandara. Yang ia pikirkan hanya satu, apakah ibunya sehat dan apakah rumah tangganya masih utuh seperti yang ia harapkan. Ia sengaja tidak memberi kabar kepada Maya tentang kepulangannya. Ia ingin memberi kejutan. Lebih dari itu, ia ingin melihat keadaan rumahnya tanpa sandiwara penyambutan yang dibuat-buat. Taksi yang ia tumpangi berhenti beberapa ratus meter sebelum gerbang rumah besar dengan pilar putih tinggi yang berdiri megah di ujung jalan. Rumah itu terlihat jauh lebih mewah daripada foto-foto yang pernah dikirim Maya. Tangga marmernya berkilau terkena matahari pagi, halaman rumputnya tertata rapi, dan pintu kayu besar di teras tampak seperti pintu rumah pejabat. Rangga berdiri cukup lama memandangi bangunan itu. Dalam hatinya ada rasa bangga karena semua itu dibangun dari keringatnya. Setiap bulan ia mengirim uang dalam jumlah besar, berharap istrinya mengelolanya dengan bijak. Ia percaya rumah itu menjadi tempat yang hangat untuk ibunya menjalani hari tua dengan tenang. Namun entah mengapa perasaannya tidak sepenuhnya damai. Alih-alih langsung masuk, Rangga memilih berjalan menjauh dan mencari penginapan kecil di sekitar sana. Sebuah kamar sederhana dengan jendela menghadap ke arah jalan utama sudah cukup baginya. Dari jendela itulah ia bisa melihat gerbang rumahnya dengan jelas. Ia ingin memastikan sesuatu sebelum benar-benar mengetuk pintu yang seharusnya selalu terbuka untuknya. Malam pertama, ia melihat sebuah mobil hitam mewah memasuki halaman. Mobil itu bukan mobil yang pernah ia transfer uangnya untuk dibeli, setidaknya bukan tipe yang ia ketahui. Beberapa menit kemudian seorang pria turun dari kursi pengemudi. Penampilannya rapi dan percaya diri. Ia masuk ke dalam rumah tanpa ragu, seolah tempat itu bukan rumah orang lain. Rangga mencoba menenangkan pikirannya. Mungkin tamu bisnis, mungkin kerabat jauh, mungkin hanya kebetulan. Ia belum ingin berprasangka. Namun ketika lampu ruang tamu menyala hingga larut malam, dan bayangan dua orang terlihat bergerak terlalu dekat di balik tirai tipis, ada sesuatu yang mulai menggerogoti dadanya. Malam kedua tidak jauh berbeda. Mobil yang sama datang lagi.
Kali ini Rangga melihat lebih jelas ketika pria itu berdiri di teras bersama Maya. Istrinya terlihat berbeda. Gaun yang dikenakan tampak mahal, perhiasan di lehernya berkilau terang, dan cara ia tertawa terasa asing di telinga Rangga meski hanya terdengar samar dari kejauhan. Itu bukan tawa yang dulu ia kenal ketika mereka masih tinggal di rumah sederhana bersama ibunya. Ia tidak marah saat itu. Ia justru merasa kosong. Di sela rasa hampa itu, satu pertanyaan lain muncul. Selama 2 hari mengamati, ia tidak sekalipun melihat ibunya keluar rumah. Biasanya Bu Ratna senang duduk di teras saat sore, menyiram tanaman kecil yang dulu ditanamnya sebelum Rangga berangkat merantau. Kini pot-pot itu masih ada, tetapi tidak ada sosok ibu tua yang merawatnya. Rangga menarik napas panjang. Hatinya mulai tidak tenang. Ada keganjilan yang tidak bisa lagi ia abaikan. Namun ia tahu, terburu-buru hanya akan membuat semuanya kacau. Jika memang ada sesuatu yang disembunyikan, ia harus melihatnya dengan mata kepala sendiri dan menyimpannya sebagai bukti, bukan sekedar kecurigaan. Ia menutup tirai kamar penginapan dan duduk di tepi ranjang. 6 tahun ia menahan rindu, menahan lelah, dan menahan cerita tentang kesuksesannya. Ia ingin pulang sebagai suami dan anak yang membawa kebahagiaan. Tetapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak kepulangannya, ia merasa ada badai besar yang sedang menunggu di balik pintu rumah megah itu. Dan ia belum tahu seberapa kuat hatinya untuk menghadapi apa yang akan ia lihat esok hari. Pagi berikutnya datang dengan cahaya yang terlalu terang untuk hati Rangga yang mulai dipenuhi bayangan. Ia tidak banyak tidur semalaman. Bayangan mobil hitam itu dan sosok pria yang melangkah begitu percaya diri ke dalam rumahnya terus berputar di kepalanya. Ia bangun sebelum matahari benar-benar tinggi, membuka tirai perlahan, lalu berdiri diam menghadap rumah megah yang selama ini ia banggakan dari kejauhan. Rumah itu terlihat tenang di pagi hari. Pilar-pilar putihnya berdiri kokoh, memantulkan cahaya matahari yang hangat. Tangga marmer yang mengilap tampak bersih tanpa noda. Dari luar, tak ada satupun tanda bahwa sesuatu yang ganjil sedang terjadi di dalamnya. Justru itulah yang membuat dada Rangga terasa semakin berat. Segalanya terlihat terlalu sempurna. Beberapa saat kemudian pintu utama terbuka. Maya keluar dengan langkah ringan, mengenakan gaun rumah yang tetap terlihat mahal dan elegan. Rambutnya tertata rapi, wajahnya terawat. Ia tampak berbeda dari sosok yang dulu sering menunggunya pulang kerja di rumah kecil mereka, dengan wajah lelah namun tulus. Kini ia terlihat seperti perempuan yang hidup tanpa kekurangan sedikit pun. Tak lama setelah itu, mobil hitam yang sama kembali muncul dari dalam garasi. Pria itu keluar, kali ini tanpa jas resmi, hanya mengenakan kemeja santai yang tetap terlihat mahal. Ia berdiri di samping Maya, terlalu dekat untuk ukuran hubungan yang sekadar teman. Rangga bisa melihat jelas dari kejauhan bagaimana Maya tersenyum kepadanya. Senyum yang terasa bukan lagi milik suaminya. Rangga tidak langsung bereaksi. Tangannya hanya bergerak pelan meraih ponsel. Ia menyalakan kamera, memperbesar gambar, lalu merekam dalam diam. Setiap tawa, setiap gerakan tubuh yang terlalu akrab, setiap tatapan yang tak lagi memiliki batas. Ia tidak ingin lagi hanya mengandalkan firasat. Ia butuh sesuatu yang nyata. Pria itu menyentuh lengan Maya dengan santai. Maya tidak menepisnya. Justru ia tertawa kecil, lalu menepuk bahu pria itu dengan manja. Sebelum mereka berjalan masuk kembali ke dalam rumah. Pintu tertutup perlahan, meninggalkan Rangga yang masih berdiri mematung di balik jendela penginapan. Dadanya terasa sesak, tetapi bukan karena marah yang meledak-ledak. Rasa itu lebih seperti sesuatu yang runtuh perlahan, seperti tembok yang retak sedikit demi sedikit sebelum akhirnya hancur. 6 tahun ia bekerja tanpa henti, menahan rindu, menahan godaan, menolak ajakan rekan-rekannya untuk bersenang-senang di luar negeri. Ia selalu percaya bahwa di rumah ada keluarga yang menunggunya dengan doa dan kesetiaan. Ia mencoba mengingat percakapan terakhirnya dengan Maya beberapa bulan lalu. Nada suara istrinya saat itu terdengar terburu-buru, seolah selalu ada hal lain yang lebih penting untuk dilakukan. Ketika Rangga bertanya tentang ibunya, jawabannya singkat dan terkesan tidak sabar. Ia mengatakan Bu Ratna baik-baik saja, hanya lebih sering beristirahat di kamar karena sudah tua. Saat itu Rangga percaya, ia ingin percaya. Namun kini, setelah 2 hari mengamati, satu hal semakin jelas. Ia belum melihat ibunya sama sekali.
Siang menjelang. Matahari semakin tinggi, dan panasnya mulai terasa bahkan dari dalam kamar. Rangga memutuskan keluar, berjalan santai menyusuri jalan di depan rumahnya, dengan topi dan masker menutupi sebagian wajahnya. Ia berpura-pura menjadi orang asing yang sekadar lewat. Dari luar pagar, ia mengintip ke arah halaman. Rumput tertata rapi, pot-pot bunga tersusun indah, tetapi ada sudut halaman yang terlihat berbeda. Di dekat sisi rumah, tampak bekas gesekan di tanah, seperti sesuatu sering dipindahkan. Rangga mengerutkan kening. Hatinya kembali diganggu firasat yang tidak nyaman. Ia melanjutkan langkah, memutari blok perumahan, lalu kembali ke penginapan. Setiap detail kecil kini terasa penting. Ia mulai membuka kembali riwayat transfer di ponselnya. Angka-angka miliaran rupiah itu mengalir setiap bulan tanpa pernah terputus. Ia mempercayakan semuanya kepada Maya, bahkan tidak pernah meminta laporan rinci. Baginya, selama ibunya hidup layak dan rumah mereka berdiri kokoh, itu sudah cukup. Namun sekarang, ia mulai mencocokkan jumlah transfer dengan apa yang ia lihat. Mobil hitam mewah itu jelas bukan pembelian kecil. Perhiasan yang dikenakan Maya juga bukan barang biasa. Jika semua itu dibeli dengan uang yang ia kirim, lalu bagaimana dengan kebutuhan ibunya? Mengapa Bu Ratna tidak pernah terlihat? Sore hari datang dengan langit yang mulai memerah. Rangga kembali berdiri di jendela. Kali ini suara tawa terdengar lebih jelas karena jendela ruang tamu rumah itu sedikit terbuka. Ia bisa melihat bayangan dua sosok duduk berdekatan. Tangan pria itu tampak berada di atas meja, dan tangan Maya perlahan menutupinya. Gerakan itu tidak ambigu, tidak bisa lagi ditafsirkan sebagai sekadar teman. Rangga memejamkan mata sesaat. Ia tidak ingin emosinya meledak tanpa kendali. Ia tahu jika ia masuk sekarang, semua akan berakhir dengan pertengkaran tanpa persiapan. Ia butuh lebih dari sekadar kebenaran tentang perselingkuhan. Ada sesuatu yang lebih penting yang harus ia pastikan. Keberadaan ibunya. Langit semakin gelap. Lampu teras rumah menyala satu persatu. Mobil itu belum juga keluar. Rangga merekam lagi. Kali ini lebih lama. Ia menyimpan semua file dengan rapi, memberi tanggal dan waktu. Setiap bukti ia amankan, seolah ia sedang menyusun laporan penting. Malam semakin larut ketika akhirnya mobil itu keluar dari halaman. Rangga memperhatikan wajah pria itu lebih jelas saat melewati lampu jalan. Wajah yang tidak ia kenal, tetapi kini terukir kuat dalam ingatannya. Setelah mobil itu menghilang di ujung jalan, rumah kembali sunyi. Beberapa menit kemudian, lampu ruang tengah padam. Namun, satu lampu kecil di bagian samping rumah tetap menyala. Rangga menajamkan pandangan. Lampu itu berasal dari area yang tadi siang tampak berbeda di halaman. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia berdiri lama, mencoba menangkap pergerakan sekecil apapun. Dan di antara bayangan pagar, ia melihat sesuatu bergerak perlahan, seperti sosok yang bangkit dengan susah payah. Napas Rangga tertahan, tubuhnya menegang. Ia belum bisa melihat dengan jelas siapa sosok itu, tetapi hatinya sudah berteriak menyebut satu nama, ibunya. Ia tidak bergerak, tidak berlari, tidak berteriak. Ia hanya merekam, menyimpan, dan membiarkan rasa sakit itu mengendap menjadi tekad yang lebih kuat. Malam itu Rangga tidak lagi merasa ragu. Apapun yang terjadi di dalam rumah itu, ia akan mengungkapnya sampai tuntas. Bukan hanya tentang pengkhianatan seorang istri, tetapi tentang sesuatu yang jauh lebih dalam dan mungkin jauh lebih kejam daripada yang pernah ia bayangkan. Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Rangga tidak lagi hanya dipenuhi kecurigaan, melainkan kegelisahan yang nyata. Bayangan samar yang ia lihat semalam terus menghantui pikirannya. Sosok yang bergerak perlahan di bawah lampu redup di sisi rumah itu hampir pasti adalah ibunya. Cara tubuh itu membungkuk, langkahnya yang tertatih, semuanya terlalu familiar untuk ia abaikan. Ia kembali berdiri di balik jendela sejak pagi buta. Rumah megah itu terlihat tenang, seperti tidak menyimpan rahasia apapun. Beberapa burung kecil hinggap di pagar, angin menggerakkan daun tanaman hias di teras. Dari luar, semuanya tampak seperti potret keluarga harmonis yang hidup berkecukupan. Menjelang siang, pintu samping rumah terbuka. Rangga menahan napas. Seorang perempuan tua keluar dengan langkah pelan sambil membawa nampan berisi beberapa piring kotor.
Rambutnya yang dulu selalu tersisir rapi, kini terlihat kusut dan lebih banyak memutih. Tubuhnya lebih kurus dari yang Rangga ingat. Bahkan dari jarak sejauh itu, Rangga bisa melihat bahunya sedikit membungkuk seperti memikul beban yang terlalu berat. Itu ibunya. Dunia seolah berhenti berputar untuk beberapa detik. Rangga merasakan tenggorokannya tercekat. Bu Ratna berjalan pelan menuju sisi halaman, menunduk tanpa pernah menoleh ke arah jalan. Tidak ada kursi santai di teras untuknya, tidak ada senyum hangat seperti yang selalu ia bayangkan saat membayangkan kepulangannya nanti. Yang ada hanya sosok renta yang tampak seperti pekerja rumah tangga. Ia melihat ibunya berhenti sejenak, mungkin karena napasnya sesak. Tangan yang memegang nampan sedikit gemetar. Rangga hampir saja keluar dari kamar penginapan dan berlari menghampiri pagar, tetapi ia menahan diri dengan susah payah. Jika ia muncul sekarang, ia tidak akan mendapatkan gambaran utuh tentang apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa menit kemudian, Maya keluar dari pintu utama dengan langkah cepat. Gaun yang dikenakannya terlihat anggun dan mahal, kontras dengan pakaian sederhana yang dipakai Bu Ratna. Dari gerak tubuhnya saja sudah terlihat ada ketidaksabaran. Rangga bisa membaca bahasa tubuh itu meski tak mendengar jelas kata-katanya. Tiba-tiba terdengar suara benturan keras. Salah satu piring terjatuh dari nampan dan pecah di atas lantai teras. Suara itu menggema sampai ke arah penginapan. Cukup jelas untuk membuat Rangga refleks berdiri lebih tegak. Ia melihat ibunya tersentak kaget, lalu segera membungkuk dengan susah payah untuk memungut pecahan itu. Maya bergerak mendekat dengan langkah cepat. Dari kejauhan Rangga bisa melihat gerakan tangannya yang menunjuk tajam ke arah ibunya. Wajahnya terlihat tegang, bibirnya bergerak cepat seolah melontarkan kata-kata yang keras. Bu Ratna menunduk dalam-dalam, kedua tangannya masih gemetar memungut pecahan piring yang mungkin bahkan lebih mahal dari seluruh peralatan makan di rumah lama mereka dulu. Rangga menggenggam ponselnya erat dan mulai merekam lagi. Setiap detik terasa seperti pisau yang mengiris perlahan. Ia tidak mendengar jelas apa yang dikatakan Maya. Tetapi nada suaranya jelas bukan nada seseorang yang berbicara dengan ibu dari suaminya sendiri. Bu Ratna mencoba berdiri, tetapi tubuhnya sedikit goyah. Maya tampak semakin kesal. Ia menunjuk ke arah samping rumah, ke sudut halaman yang kemarin terlihat aneh bagi Rangga. Gerakan itu seperti perintah, bukan permintaan. Beberapa saat kemudian, Riko keluar dari dalam rumah. Pria itu terlihat santai, bahkan sempat menyandarkan tubuhnya ke pilar teras sambil menyaksikan kejadian itu seperti menonton pertunjukan. Tidak ada upaya untuk menenangkan, tidak ada tanda empati, hanya tatapan datar yang membuat dada Rangga terasa semakin panas. Bu Ratna berjalan pelan menuju sisi rumah yang ditunjuk Maya. Rangga memperbesar rekaman di ponselnya. Di sudut itu ternyata terdapat rangka besi besar yang sebelumnya tertutup sebagian oleh tanaman hias. Kini terlihat jelas bentuknya seperti kandang yang cukup luas untuk seseorang duduk di dalamnya. Jantung Rangga berdegup lebih keras. Ia melihat Maya membuka pintu kandang besi itu. Gerakannya cepat dan kasar. Bu Ratna berdiri terpaku beberapa detik, seolah tak percaya dengan apa yang akan terjadi. Lalu dengan langkah yang semakin gemetar, ia masuk ke dalamnya. Rangga merasa seluruh tubuhnya membeku. Pintu besi itu ditutup dan dikunci. Dari jauh, ia bisa melihat ibunya duduk perlahan di dalam kandang. Menunduk, kedua tangannya terlipat di pangkuan seperti anak kecil yang sedang dihukum. Maya mengambil beberapa piring dari teras dan meletakkannya di atas rumput dekat kandang, bukan di dalamnya. Seolah mempertegas batas antara manusia dan hewan. Riko mendekat dan mengatakan sesuatu yang membuat Maya tersenyum tipis. Senyum itu bukan lagi senyum lembut yang pernah Rangga kenal. Itu senyum penuh kepuasan yang membuat darah di tubuhnya terasa mendidih. Namun ia tidak bergerak. Ia memaksa dirinya untuk tetap di tempat. Jika ia keluar sekarang, semua bukti yang telah ia kumpulkan tidak akan cukup untuk menghancurkan kesombongan itu sepenuhnya. Ia ingin keadilan yang tidak bisa mereka bantah, bukan sekadar ledakan emosi sesaat. Di dalam kandang besi itu, Bu Ratna mencoba meraih salah satu piring yang diletakkan di luar jeruji. Jaraknya terlalu jauh. Tangannya tidak sampai. Ia hanya bisa menatap makanan itu dengan mata kosong. Rangga menahan napas panjang. Hatinya terasa remuk, tetapi pikirannya justru semakin jernih.
Semua keraguan yang sempat ia miliki tentang pengkhianatan Maya, kini berubah menjadi keyakinan tentang kekejaman yang nyata. Ini bukan hanya soal perselingkuhan atau uang. Ini soal harga diri seorang ibu yang diinjak-injak. Beberapa tetangga tampak melintas di depan rumah, tetapi tak satu pun yang berhenti. Mungkin mereka takut. Mungkin mereka sudah terbiasa. Atau mungkin mereka tidak ingin terlibat dalam urusan rumah tangga orang kaya. Setelah beberapa waktu, Maya dan Riko masuk kembali ke dalam rumah, meninggalkan Bu Ratna sendirian di halaman. Matahari siang semakin terik, menyinari kandang besi itu tanpa ampun. Rangga bisa melihat ibunya menyandarkan punggung ke jeruji, menutup mata, mungkin mencoba menahan rasa lelah, atau mungkin menahan tangis yang tak lagi memiliki tempat untuk keluar. Saat itulah sesuatu dalam diri Rangga berubah, bukan lagi sekadar suami yang dikhianati. Ia adalah anak yang melihat ibunya diperlakukan lebih rendah dari apapun di dunia ini. Ia menghentikan rekaman dan menyimpannya dengan hati-hati. Tangannya masih gemetar, tetapi bukan karena lemah. Gemetar itu lahir dari kemarahan yang kini berubah menjadi tekad. Hari itu ia tidak lagi hanya menjadi pengamat. Ia mulai menyusun rencana yang jauh lebih besar dari sekadar membuka kedok perselingkuhan. Apa yang ia lihat tidak akan ia balas dengan teriakan atau amukan. Ia akan membalasnya dengan sesuatu yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Dan untuk pertama kalinya sejak ia pulang, Rangga merasa bahwa kepulangannya bukan lagi tentang kejutan manis bagi keluarga. Kepulangannya adalah awal dari sesuatu yang akan mengguncang rumah megah itu sampai ke fondasinya. Siang itu terasa lebih panjang dari biasanya. Matahari bergerak lambat, seolah sengaja memperpanjang penderitaan yang harus disaksikan Rangga dari balik jendela penginapan kecilnya. Ia tidak lagi sekadar melihat. Ia merasakan setiap detik yang berlalu seperti bara yang jatuh satu persatu ke dalam dadanya. Bu Ratna masih berada di dalam kandang besi itu. Posisinya tidak banyak berubah sejak tadi. Ia duduk bersandar pada jeruji, wajahnya menunduk. Kedua tangannya terlipat lemah di pangkuan. Sesekali ia mencoba meraih piring yang diletakkan di luar kandang, tetapi jeruji itu membatasi ruang geraknya. Makanan yang seharusnya menjadi haknya justru terasa seperti umpan yang diletakkan untuk mempermalukan. Rangga memejamkan mata sejenak. Ingatannya melayang pada masa kecilnya, saat ibunya bekerja tanpa lelah demi menyekolahkannya. Bu Ratna yang dulu bangun sebelum subuh untuk menyiapkan dagangan kecil di pasar, yang rela kehujanan demi memastikan Rangga tidak putus sekolah. Tidak pernah sekalipun ibunya mengeluh, bahkan saat hidup mereka serba kekurangan. Kini perempuan yang sama diperlakukan seperti beban. Sekitar 1 jam kemudian, pintu utama rumah kembali terbuka. Maya keluar dengan wajah masih menyimpan sisa kekesalan. Riko berjalan di belakangnya, membawa minuman dingin di tangannya. Mereka berhenti beberapa langkah dari kandang besi itu. Rangga bisa melihat dari kejauhan bagaimana Maya berbicara panjang. Nada suaranya naik turun, seolah sedang memberi pelajaran pada anak kecil yang nakal. Riko tidak banyak bicara. Ia hanya berdiri dengan tangan terlipat di dada, memandang Bu Ratna dengan ekspresi yang sulit diterjemahkan. Tidak ada rasa bersalah di sana. Tidak ada empati. Hanya sikap dingin yang membuat jarak antara mereka semakin nyata. Bu Ratna mencoba mengatakan sesuatu. Bibirnya bergerak pelan. Mungkin ia meminta maaf, mungkin ia menjelaskan bahwa piring itu tidak sengaja jatuh. Namun dari gerakan tangan Maya yang semakin tajam, jelas bahwa tidak ada ruang untuk pembelaan. Rangga mengangkat kembali ponselnya dan merekam. Ia memperbesar gambar agar wajah ibunya terlihat lebih jelas. Setiap garis kerut di wajah itu seolah menceritakan beban yang tidak pernah ia ceritakan kepada anaknya. Ia menyesal tidak lebih sering menelepon, tidak lebih sering memaksa ibunya berbicara jujur tentang keadaan di rumah. Ia teringat beberapa bulan terakhir ketika Bu Ratna jarang menjawab panggilan video. Maya selalu punya alasan. Katanya ibunya sedang tidur, sedang kurang sehat, atau sedang kelelahan. Rangga menerima itu tanpa curiga. Kini ia sadar bahwa mungkin ibunya memang tidak diberi kesempatan untuk berbicara.
Sore menjelang, dan bayangan pohon mulai memanjang di halaman. Bu Ratna masih belum dikeluarkan dari kandang. Maya dan Riko sudah kembali masuk ke dalam rumah. Dari balik tirai tipis, Rangga bisa melihat mereka duduk santai di ruang tamu. Televisi menyala, gelas minuman diletakkan di meja, seolah tidak ada seorang pun yang sedang dihukum di luar. Angin sore bertiup cukup kencang. Jeruji kandang itu sedikit berderit ketika tertiup angin. Suara itu terdengar sampai ke arah Rangga berdiri. Setiap bunyi gesekan logam itu seperti pengingat bahwa ibunya benar-benar terkurung, bukan sekadar dimarahi. Beberapa tetangga kembali lewat di depan rumah. Ada yang melirik sekilas ke arah kandang, tetapi segera memalingkan wajah. Rumah megah itu mungkin membuat orang enggan ikut campur. Uang dan kemewahan seringkali menjadi tameng yang membuat orang lain memilih diam. Menjelang maghrib, lampu taman menyala satu persatu. Cahaya kekuningan menyinari kandang besi itu, membuat bayangan jeruji terlihat semakin jelas di tanah. Bu Ratna terlihat semakin lemah. Ia akhirnya berhasil meraih satu piring dengan ujung jarinya dan menariknya mendekat. Ia makan perlahan, tanpa suara, tanpa ekspresi. Rangga menahan nafas panjang. Dadanya terasa sesak bukan karena ingin menangis, tetapi karena menahan amarah yang terus membesar. Ia tahu jika ia mengikuti dorongan emosinya sekarang, semuanya akan berakhir dengan pertengkaran yang mungkin membuat ibunya semakin tertekan. Ia harus lebih sabar dari mereka. Malam benar-benar turun ketika pintu rumah kembali terbuka. Kali ini Maya membawa selimut tipis. Ia membuka kandang hanya sebentar untuk melemparkan selimut itu ke dalam, lalu menguncinya kembali. Tidak ada ajakan masuk, tidak ada belas kasihan. Hanya formalitas agar tidak terlihat terlalu kejam jika suatu hari orang lain bertanya. Riko berdiri di sampingnya, berbicara pelan sambil tertawa kecil. Tawa itu terdengar samar, tetapi cukup jelas untuk menancap di telinga Rangga. Setelah mereka masuk kembali ke rumah dan lampu ruang tengah dipadamkan, halaman menjadi sunyi. Hanya lampu taman yang masih menyala. Bu Ratna berbaring miring di dalam kandang, menggunakan selimut titis itu sebagai alas. Tubuhnya tampak begitu kecil di balik jeruji besar yang mengurungnya. Rangga tidak lagi merasa ragu tentang apa yang harus ia lakukan. Ini bukan sekadar konflik rumah tangga. Ini adalah penghinaan terhadap seorang ibu yang telah mengorbankan seluruh hidupnya untuk anaknya. Ia duduk di kursi kecil dekat jendela, membuka kembali semua rekaman yang ia ambil hari itu. Ia memutar satu persatu, memastikan wajah, gerakan, dan waktu kejadian terekam jelas. Ia menyimpannya di beberapa folder berbeda, bahkan mengirim salinan ke email pribadinya agar tidak hilang. Kemudian ia membuka kembali data transfer di ponselnya. Jumlah uang yang ia kirimkan selama 6 tahun, jika dijumlahkan, cukup untuk membangun lebih dari satu rumah seperti itu. Jika uang sebanyak itu digunakan untuk membeli kandang besi dan memperlakukan ibunya seperti hewan, maka kesalahan ini tidak bisa dibiarkan berlalu begitu saja. Di tengah malam yang semakin hening, Rangga berdiri dan menatap rumah itu sekali lagi. Pilar putihnya tetap terlihat mecah, seolah menjadi simbol kesuksesan yang ia banggakan selama ini. Namun kini ia tahu, kemewahan itu hanya lapisan luar yang menutupi kebusukan di dalamnya. Angin malam membawa suara lirih dari arah halaman. Rangga tidak yakin apakah itu suara ibunya atau hanya gesekan daun, namun cukup untuk membuat tekadnya semakin bulat. Ia tidak akan masuk besok pagi. Ia tidak akan langsung menuntut penjelasan. Ia akan memastikan bahwa ketika ia melangkah melewati gerbang itu, tidak ada satupun celah bagi Maya atau Riko untuk berkelit. Kandang besi itu mungkin berdiri di halaman rumah megah, tetapi Rangga tahu fondasi yang sebenarnya sedang retak bukanlah tanah di bawahnya, melainkan kebohongan yang telah dibangun selama 6 tahun terakhir. Dan ia bersiap untuk merobohkannya dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Pagi itu Rangga tidak lagi bangun dengan perasaan bimbang. Rasa sakit yang semalam mengaduk dadanya kini berubah menjadi ketenangan yang aneh. Tenang bukan karena ia menerima keadaan,
melainkan karena ia sudah tahu arah yang harus ia tuju. Ia tidak bisa menghapus apa yang telah terjadi pada ibunya, tetapi ia bisa memastikan bahwa setiap perlakuan kejam itu memiliki konsekuensi. Ia duduk di meja kecil kamar penginapan dengan laptop terbuka. Semua rekaman yang ia ambil selama beberapa hari terakhir dipindahkan dan disusun rapi berdasarkan waktu. Ia memberi keterangan singkat pada setiap file agar tidak ada detail yang terlewat. Wajah Maya saat menunjuk ibunya. Riku yang berdiri dengan tangan terlipat sambil menonton. Momen ketika kandang besi itu dikunci. Semua ia susun seperti potongan puzzle yang perlahan membentuk gambaran utuh tentang kebusukan di balik rumah megah itu. Setelah memastikan rekaman aman, ia membuka aplikasi perbankan. Deretan angka yang selama ini hanya ia anggap sebagai bentuk tanggung jawab, kini terasa seperti bukti yang menampar dirinya sendiri. Setiap bulan, tanpa pernah terlambat, ia mentransfer jumlah yang terus meningkat. Ketika bisnisnya berkembang, ia bahkan menggandakan nominalnya agar keluarganya hidup lebih nyaman. Ia mulai mencocokkan tanggal transfer dengan tanggal pembelian yang bisa ia lacak dari media sosial Maya dan catatan transaksi kartu yang masih terhubung dengan namanya. Mobil mewah itu dibeli tidak lama setelah ia mengirim dana dalam jumlah besar untuk renovasi rumah. Perhiasan yang dikenakan Maya di foto pesta ternyata dibeli hanya beberapa hari setelah transfer berikutnya masuk. Bahkan pembayaran pajak kendaraan atas nama orang lain terdeteksi dari aliran dana yang ia kirim. Semakin ia mencocokkan, semakin jelas pola pengkhianatan itu. Namun bagi Rangga, penggelapan dana bukan luka terdalam. Luka itu adalah kandang besi di halaman rumahnya sendiri. Menjelang siang, ia keluar dari penginapan dengan pakaian sederhana dan topi menutupi sebagian wajahnya. Ia menuju kantor pengacara yang sebelumnya pernah membantunya mengurus beberapa dokumen investasi. Pengacara itu tidak tahu banyak tentang kehidupan pribadi Rangga, tetapi ia tahu bahwa kliennya bukan orang sembarangan. Di ruang yang tenang itu, Rangga membuka laptop dan memperlihatkan satu persatu rekaman. Ia tidak berbicara dengan emosi, nada suaranya datar, bahkan terkesan dingin. Ia menjelaskan aliran dana yang tidak sesuai, pembelian barang mewah yang menggunakan uang kiriman, dan perlakuan terhadap ibunya yang termasuk kekerasan terhadap lansia. Pengacara itu terdiam cukup lama setelah menonton beberapa video, wajahnya berubah serius. Ia mengatakan bahwa bukti yang ada sudah cukup kuat untuk diajukan sebagai laporan resmi. Penggelapan dana dalam jumlah besar, penipuan serta kekerasan terhadap orang tua adalah perkara yang tidak ringan. Jika diproses dengan benar, konsekuensinya tidak akan kecil. Rangga mengangguk pelan. Ia tidak mencari ancaman kosong. Ia mencari keadilan yang sah. Mereka menyusun langkah demi langkah. Laporan akan diajukan ke kepolisian dengan seluruh bukti digital dan dokumen transfer terlampir. Pengacara menyarankan agar Rangga tidak langsung menghadapi mereka sebelum laporan tercatat secara resmi. Semuanya harus dilakukan terstruktur, agar tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan. Setelah urusan di kantor pengacara selesai, Rangga tidak langsung kembali ke penginapan. Ia duduk di dalam mobil sewaan beberapa saat, menatap kosong ke depan. Dalam benaknya terlintas bayangan ibunya yang dulu selalu membelanya saat orang lain meremehkannya. Ia teringat bagaimana Bu Ratna menahan hinaan tetangga ketika Rangga memutuskan merantau jauh. Ibunya selalu berkata bahwa anaknya akan berhasil suatu hari nanti. Dan kini, keberhasilan itu justru menjadi alat bagi orang lain untuk menyiksa dirinya. Sore hari ia kembali ke penginapan. Dari jendela, ia melihat kandang besi itu masih berada di tempatnya. Bu Ratna kali ini tidak di dalamnya. Ia duduk di bangku kecil dekat dinding rumah sambil menyapu pelan halaman. Gerakannya lambat, seperti tubuh yang sudah terlalu lelah untuk menanggung beban tambahan. Maya berdiri di teras sambil berbicara melalui telepon. Dari ekspresinya, ia tampak tertawa ringan. Sama sekali tidak menunjukkan tanda bahwa ia baru saja menghukum seorang ibu tua sehari sebelumnya. Riko datang beberapa menit kemudian. Mobil hitamnya berhenti tepat di depan gerbang. Ia turun dengan gaya percaya diri yang sama, berjalan masuk tanpa ragu. Rangga merekam lagi, tetapi kali ini bukan hanya sebagai bukti perselingkuhan. Ia merekam sebagai pengingat bagi dirinya sendiri bahwa keputusan yang ia ambil bukanlah keputusan tergesa. Ia ingin ketika semuanya terbuka, tidak ada ruang bagi rasa kasihan yang salah tempat. Menjelang malam, Bu Ratna kembali tidak terlihat di teras. Pintu samping rumah tertutup rapat. Rangga tidak tahu apakah ibunya kembali dikurung atau hanya dipaksa beristirahat di dalam. Ketidakpastian itu membuat dadanya kembali sesak. Tetapi ia tahu waktunya hampir tiba.
Teleponnya bergetar. Pesan dari pengacara masuk, memberi kabar bahwa laporan resmi telah diterima dan pihak kepolisian siap bergerak setelah ada konfirmasi dari Rangga tentang waktu yang tepat. Semua hanya menunggu sinyal darinya. Rangga membaca pesan itu berulang kali. Ia memandang rumah dengan pilar putih tinggi itu sekali lagi. Rumah yang dibangun dari kepercayaan, tetapi dihuni oleh kebohongan. Ia membayangkan momen ketika ia akan melangkah melewati gerbang dengan koper kecil di tangannya, berpura-pura menjadi suami yang baru pulang tanpa tahu apa-apa. Ia ingin melihat reaksi di wajah mereka ketika topeng itu terlepas. Ia ingin Maya dan Riko merasakan detik-detik ketidakpastian yang selama ini dirasakan ibunya di balik jeruji besi. Malam itu, ia tidak lagi merasa lemah. Tidak ada lagi keraguan yang mengambang. Semua bukti telah terkumpul. Semua langkah telah disusun. Yang tersisa hanyalah waktu yang tepat untuk menjatuhkan kebenaran tepat di depan mereka. Dan ketika saat itu tiba, Rangga tidak akan datang sebagai suami yang marah. Ia akan datang sebagai seseorang yang membawa keadilan. Malam itu, Rangga tidak langsung mematikan lampu kamar penginapan. Ia duduk bersandar di kursi kayu dekat jendela, menatap rumah megah yang kini terasa seperti panggung sandiwara besar. Di balik dinding bercat putih dan pilar tinggi itu, kebohongan tumbuh tanpa rasa malu. Ia tahu, langkah selanjutnya harus benar-benar terukur, tidak ada ruang untuk kesalahan. Pagi harinya ia kembali menemui pengacara untuk memastikan seluruh dokumen telah tersusun rapi. Rekaman video sudah disalin ke beberapa perangkat. Bukti transfer dicetak lengkap dengan rincian tanggal dan nominal. Bahkan foto-foto pembelian mobil dan perhiasan telah diunduh sebagai pelengkap aliran dana yang janggal. Pengacara menyarankan agar pihak kepolisian datang tepat ketika Rangga berada di lokasi, sehingga tidak ada kesempatan bagi Maya atau Riko untuk menghilangkan barang bukti. Rangga menyetujui rencana itu dengan tenang. Ia memilih siang hari sebagai momen yang paling tepat. Biasanya pada jam itu Riko datang, dan Maya sedang berada di teras atau ruang tamu. Ia ingin keduanya berada di tempat yang sama ketika semuanya terbuka. Ia tidak ingin salah satu dari mereka bersembunyi di balik alasan atau pura-pura tidak tahu. Sepanjang perjalanan kembali ke penginapan, Rangga merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Dulu ia tipe orang yang mudah luluh oleh emosi, namun 6 tahun hidup di negeri orang telah mengajarkannya menahan diri. Kesabaran bukan lagi sekadar pilihan, melainkan alat untuk bertahan dan menang. Siang menjelang, seperti pola beberapa hari sebelumnya, mobil hitam itu kembali memasuki halaman. Rangga sudah berdiri di balik jendela dengan ponsel di tangan. Riko turun dengan langkah santai, mengenakan jas hitam yang tampak mahal. Ia menyempatkan diri merapikan rambutnya sebelum berjalan masuk. Tidak ada sedikit pun rasa takut dalam gerak tubuhnya, seolah dunia memang miliknya. Tak lama kemudian, Maya muncul di teras. Gaun putih elegan membalut tubuhnya, perhiasan berkilau di leher dan telinganya. Ia terlihat seperti tuan rumah yang bangga atas kemewahan yang ia miliki. Rangga memperhatikan wajah itu lama sekali. Dulu wajah itu adalah tempatnya pulang, tempat ia meletakkan segala lelah. Kini wajah yang sama menjadi simbol pengkhianatan yang begitu dalam. Beberapa menit kemudian, suara keras terdengar dari arah dalam rumah. Rangga menajamkan pendengaran. Lalu terdengar lagi bunyi sesuatu terjatuh. Ia langsung berdiri lebih tegak, mencoba melihat dari sela pagar. Bu Ratna tampak keluar dari pintu samping dengan wajah pucat. Tangannya kosong, tetapi tubuhnya gemetar. Maya menyusul di belakangnya dengan ekspresi marah yang tidak disembunyikan. Dari gerak bibirnya, Rangga tahu bahwa kata-kata kasar kembali meluncur tanpa ampun. Riko berdiri beberapa langkah di belakang Maya. Kali ini benar-benar dengan tangan terlipat di dada. Ia mengamati seperti penonton setia yang menikmati pertunjukan yang sama berulang kali. Rangga tidak lagi terkejut ketika melihat kandang besi itu didorong sedikit ke tengah halaman. Maya membuka pintunya dan menunjuk ke arah dalam. Bu Ratna sempat berhenti sejenak, mungkin mencoba menjelaskan sesuatu. Namun akhirnya ia melangkah masuk dengan pasrah. Pintu besi itu kembali terkunci. Rangga menarik napas dalam. Waktunya hampir tiba. Ia mengambil koper kecil yang sudah ia siapkan sejak pagi. Di dalamnya hanya ada beberapa pakaian dan dokumen tambahan. Cukup untuk memperkuat kesan bahwa ia baru saja tiba dari perjalanan panjang.
Ia menatap dirinya di cermin sebentar. Wajahnya terlihat lebih matang, lebih keras dari 6 tahun lalu. Tidak ada lagi pemuda polos yang hanya percaya tanpa bertanya. Sebelum keluar kamar, ia mengirim satu pesan singkat kepada pengacara dan pihak kepolisian yang sudah bersiaga. Lokasi dan waktu telah ditentukan. Mereka hanya perlu menunggu tanda darinya. Langkahnya menuju rumah terasa lambat namun mantap. Setiap meter jalan yang ia lalui seperti membawa kembali potongan-potongan kenangan lama. Dulu ia berjalan di jalan yang sama sambil menggandeng Maya dengan penuh harapan. Kini ia berjalan sendirian, membawa kebenaran yang akan mengubah segalanya. Gerbang rumah itu terbuka setengah. Tidak ada penjaga. Tidak ada yang menyangka bahwa orang yang selama ini dianggap jauh dan tidak tahu apa-apa akan muncul tanpa pemberitahuan. Ia berhenti sejenak di luar, memandangi halaman yang begitu bersih dan tertata. Di tengah keindahan itu, kandang besi berdiri seperti noda yang tidak bisa disembunyikan. Bu Ratna duduk di dalamnya, menunduk, sementara Maya berdiri di tangga teras dengan tangan terangkat menunjuk ke arahnya. Rangga bisa mendengar suara Maya yang tinggi dan tajam. Kata-kata itu seperti cambuk yang tidak pernah benar-benar berhenti. Riko berdiri di belakangnya, tetap dengan sikap dingin yang sama. Untuk beberapa detik, Rangga membiarkan pemandangan itu terpatri di ingatannya. Ia ingin memastikan bahwa ketika ia melangkah masuk, ia tidak akan ragu sedikit pun. Ia menarik koper kecilnya, membiarkan roda-rodanya bergesekan dengan tanah berumput. Suara gesekan itu terdengar cukup keras di tengah teriakan Maya. Semua kepala menoleh bersamaan. Maya terdiam, wajahnya berubah seketika. Riko membeku, tangan yang tadi terlipat perlahan turun ke samping tubuhnya. Rangga berdiri di halaman rumahnya sendiri seperti orang asing yang baru pertama kali datang. Tatapannya tidak langsung tertuju pada Maya atau Riko. Ia memandang kandang besi itu lebih dulu. Ia menatap ibunya yang perlahan mengangkat wajah ketika menyadari siapa yang berdiri di depan sana. Tidak ada teriakan, tidak ada pelukan, hanya tatapan panjang yang syarat luka. Suasana menjadi hening dengan cara yang menyesakan. Rangga melangkah satu persatu mendekat. Setiap langkahnya terasa seperti dentuman yang mengguncang ketenangan palsu di rumah itu. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja menyaksikan semua kekejaman itu. Ia berhenti beberapa langkah dari tangga teras. Jarak antara dirinya dan Maya kini tidak lebih dari beberapa meter. Namun jarak yang sebenarnya jauh lebih dalam dari sekedar ukuran halaman. Rencana yang telah ia susun berbulan-bulan kini berdiri di depan kenyataan. Dan tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa dalam hitungan menit, seluruh kemewahan itu akan kehilangan pijakannya. Keheningan yang menggantung di halaman itu terasa lebih tajam daripada teriakan manapun. Maya masih berdiri di atas tangga teras dengan gaun putihnya yang elegan. Tetapi kini wajahnya tidak lagi penuh amarah. Warna wajahnya memudar, matanya membesar, dan tangannya yang tadi menunjuk ke arah kandang perlahan turun tanpa arah. Riko berdiri satu langkah di belakangnya. Tubuhnya masih tegak, namun sorot matanya berubah kaku. Rangga berdiri di atas rumput yang rapi, koper kecil di tangannya. Pakaian sederhananya kontras dengan kemewahan rumah di belakang mereka. Ia tidak terburu-buru berbicara. Tatapannya kembali jatuh pada kandang besi di tengah halaman. Di dalamnya, Bu Ratna menatapnya dengan mata yang sulit dijelaskan. Ada haru, ada takut, ada rasa bersalah yang seharusnya tidak pernah menjadi miliknya. Angin siang bergerak pelan, menggeser ujung gaun Maya, dan membuat jeruji kandang mengeluarkan bunyi gesekan halus. Suasana itu terasa seperti waktu yang sengaja melambat untuk memberi ruang pada kenyataan yang tak bisa lagi dihindari. Rangga melangkah maju satu langkah lagi. Suara sepatu menyentuh tanah terdengar jelas. Ia mengangkat wajah dan akhirnya menatap Maya. Tidak ada kemarahan yang meledak dalam tatapan itu. Justru ketenangan yang membuat siapapun merasa tidak nyaman. Maya mencoba tersenyum, tetapi senyum itu patah sebelum terbentuk sempurna. Ia melangkah turun satu anak tangga, suaranya keluar dengan nada yang berusaha terdengar biasa meski gemetar tipis.
Ia menyebut nama Rangga seperti seseorang yang tidak menyangka masa lalu akan berdiri di hadapannya tanpa peringatan. Riko tidak mengatakan apa-apa, namun sorot matanya bergerak cepat, bergantian antara Rangga dan kandang besi. Ia tampak menghitung sesuatu dalam pikirannya, mungkin mencari celah untuk menjelaskan keadaan, mungkin mencari cara untuk menyelamatkan diri. Rangga menghentikan langkahnya tepat beberapa meter dari kandang. Ia menunduk sedikit, memandang ibunya lebih dekat. Wajah Bu Ratna terlihat semakin kurus dari jarak ini. Garis lelah di bawah matanya tidak bisa disembunyikan. Selimut tipis yang terlipat di sudut kandang menjadi saksi malam-malam yang mungkin dilaluinya dalam dingin dan sunyi. Tanpa melihat ke arah Maya, Rangga berbicara dengan suara tenang yang justru terasa lebih menusuk daripada teriakan. Ia menyebut satu kalimat yang membuat udara di halaman itu terasa semakin berat. Ia menanyakan apakah seperti ini cara uang yang ia kirim selama 6 tahun digunakan. Maya menarik napas cepat. Ia berusaha menjelaskan, mengatakan bahwa semua itu hanya kesalahpahaman, bahwa Bu Ratna memang sulit diatur, bahwa kejadian tadi hanyalah bentuk pelajaran agar lebih hati-hati. Kata-katanya mengalir cepat, terlalu cepat, seperti orang yang takut kehilangan kendali. Rangga tidak langsung menanggapi. Ia mengeluarkan ponsel dari saku celananya. Tangannya bergerak pelan membuka galeri video. Ia mengangkat layar itu cukup tinggi, agar terlihat jelas oleh Maya dan Riko. Rekaman pertama diputar, memperlihatkan momen ketika kandang itu dikunci. Rekaman kedua menampilkan Maya menunjuk dengan wajah penuh amarah. Rekaman lain menunjukkan Riko berdiri menyaksikan, tanpa sedikit pun keberatan. Wajah Maya semakin pucat setiap detik video itu berjalan. Riko yang tadi berusaha terlihat tenang kini menelan ludah dengan sulit. Ia mencoba membuka mulut untuk berbicara, tetapi tidak ada kalimat yang keluar dengan utuh. Rangga belum selesai. Ia membuka aplikasi perbankan, memperlihatkan daftar transfer dengan angka-angka besar yang tak bisa dipungkiri. Ia menyebutkan tanggal dan jumlahnya satu persatu, lalu menyandingkannya dengan tanggal pembelian mobil dan perhiasan yang kini dikenakan Maya. Tidak ada nada tinggi dalam suaranya. Justru ketenangan itu yang membuat semua terdengar seperti vonis yang telah lama dipersiapkan. Maya mundur satu langkah tanpa sadar. Tumitnya hampir tersandung anak tangga. Ia mencoba menatap Riko seolah mencari bantuan. Tetapi pria itu kini lebih sibuk memikirkan dirinya sendiri. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras, dan tangan yang tadi terlipat kini tergantung lemah di sisi tubuhnya. Rangga mematikan layar ponselnya. Ia kembali menatap kandang besi itu. Untuk beberapa detik, ia seakan berbicara lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada mereka. Ia menyebut bahwa ia tidak pernah mempermasalahkan kemewahan, tidak pernah menghitung setiap rupiah yang dikirim, selama ibunya hidup layak dan dihormati. Namun yang ia lihat di depan matanya bukanlah kehidupan yang layak. Bu Ratna di dalam kandang mencoba berdiri, mungkin ingin menghentikan semua ini. Mungkin tidak ingin menjadi penyebab pertengkaran yang semakin membesar. Namun tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak cepat. Ia hanya bisa memegang jeruji dengan kedua tangan yang bergetar. Maya akhirnya tak mampu lagi mempertahankan sikapnya. Suaranya meninggi, bukan karena marah, tetapi karena panik. Ia menuduh Rangga tidak pernah ada di rumah, tidak pernah tahu betapa sulitnya mengurus semuanya sendirian. Ia mencoba membalikan keadaan, seolah-olah semua ini adalah akibat dari kepergian Rangga yang terlalu lama. Rangga mendengarkan tanpa menyela. Setelah Maya selesai, ia mengangkat wajahnya perlahan. Ia mengatakan bahwa jarak dan kerja keras bukan alasan untuk menghilangkan rasa kemanusiaan. Uang yang ia kirim bukan hanya untuk membangun dinding dan membeli mobil, tetapi untuk menjaga martabat keluarga. Riko akhirnya berbicara. Suaranya terdengar kaku. Ia mengatakan bahwa ia tidak tahu banyak tentang urusan keluarga, bahwa ia hanya membantu Maya dalam bisnis dan pergaulan. Namun rekaman yang baru saja diputar membantah setiap kata itu. Suasana semakin menegang. Burung-burung yang tadi hinggap di pagar kini terbang menjauh, seolah ikut merasakan perubahan di udara. Rangga menoleh sekilas ke arah gerbang rumah yang masih terbuka setengah. Di luar sana, dunia berjalan seperti biasa. Tidak tahu bahwa dalam beberapa saat lagi, semuanya akan berubah. Ia mengambil satu langkah lagi mendekati kandang. Tangannya menyentuh jeruji dingin itu.
Ia merasakan logam kasar di telapak tangannya. Merasakan simbol dari penghinaan yang tak bisa ia maafkan begitu saja. Wajahnya tetap tenang ketika ia kembali menatap Maya dan Riko. Ia mengatakan bahwa apa yang terjadi hari ini bukan lagi sekadar masalah rumah tangga. Ada hukum yang akan berbicara setelah ini. Maya terdiam. Riko menegang. Di kejauhan, suara samar mulai terdengar. Masih jauh, tetapi cukup jelas bagi Rangga yang sudah menunggunya sejak pagi. Sirena. Suara itu semakin mendekat, memecah kesunyian siang yang sebelumnya hanya diisi oleh teriakan dan bantahan. Maya menoleh ke arah gerbang dengan wajah panik. Riko terlihat seperti seseorang yang baru menyadari bahwa permainan yang selama ini ia anggap aman ternyata sudah lama diawasi. Rangga berdiri tegak di atas rumput yang hijau. Koper kecilnya masih di samping kaki. Tatapannya tidak lagi goyah. Semua rencana yang ia susun kini bergerak sesuai jalurnya. Dan ketika suara sirene itu akhirnya berhenti tepat di depan rumah dengan pilar putih tinggi itu, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan di balik kemewahan. Suara sirene itu berhenti tepat di depan gerbang rumah, memotong sisa-sisa kesombongan yang masih berdiri di tangga teras. Beberapa mobil polisi masuk perlahan ke halaman yang selama ini hanya diisi kendaraan mewah dan tamu-tamu pilihan. Kali ini, yang datang bukan untuk berpesta atau berbincang santai. Mereka datang membawa sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang. Maya mundur satu langkah lagi. Wajahnya yang tadi pucat kini benar-benar kehilangan warna. Gaun putih elegan yang ia kenakan tidak lagi memancarkan kebanggaan, melainkan kontras yang menyakitkan dengan situasi yang sedang terjadi. Riko berdiri kaku, matanya bergerak cepat ke arah Rangga, lalu ke arah petugas yang turun dari mobil. Rangga tidak bergerak dari posisinya di dekat kandang besi. Tangannya masih menyentuh jeruji yang dingin. Ia melihat dua orang petugas mendekat dengan langkah tegas. Salah satu dari mereka memanggil namanya, memastikan identitasnya sebagai pelapor. Ia mengangguk pelan. Petugas lain menatap kandang itu dengan ekspresi serius. Bu Ratna di dalamnya terlihat semakin bingung. Ia belum sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi, hanya menyadari bahwa kehadiran Rangga dan aparat di halaman rumahnya menandakan sesuatu yang besar. Maya mencoba berbicara lebih dulu. Suaranya terdengar pecah. Ia mengatakan bahwa semua ini hanya salah paham, bahwa itu hanya bentuk disiplin agar Bu Ratna lebih berhati-hati. Namun kata-katanya terdengar kosong ketika salah satu petugas meminta penjelasan tentang kandang besi yang terkunci dan posisi seorang lansia di dalamnya. Riko mencoba mengambil alih pembicaraan. Ia mengatakan bahwa ia hanya tamu, tidak tahu menahu soal urusan keluarga. Namun ketika petugas meminta identitasnya dan menanyakan hubungannya dengan pemilik rumah, wajahnya semakin tegang. Rangga melangkah maju, membuka kembali ponselnya. Ia memperlihatkan rekaman yang sudah disiapkan. Video diputar di depan para petugas, memperlihatkan dengan jelas bagaimana kandang itu dikunci, bagaimana Bu Ratna duduk tanpa daya, bagaimana Maya menunjuk dengan kemarahan, dan bagaimana Riko berdiri menyaksikan tanpa intervensi. Tidak ada lagi ruang untuk alasan. Petugas mencatat setiap detail. Mereka meminta dokumen transfer yang sudah dicetak. Rangga menyerahkan map berisi bukti aliran dana miliaran rupiah selama 6 tahun terakhir. Ia menjelaskan dengan tenang bahwa uang tersebut dikirim untuk kebutuhan rumah tangga dan perawatan ibunya, bukan untuk pembelian barang mewah atau penyalahgunaan lain. Maya mulai menangis. Tangisnya bukan lagi tangis marah, melainkan tangis panik. Ia menyebut nama Rangga berulang kali, memohon agar semua ini diselesaikan secara kekeluargaan. Ia mengatakan bahwa ia hanya lelah, hanya tertekan, hanya hilaf. Namun Rangga tidak menatapnya lagi. Fokusnya beralih pada ibunya. Ia meminta petugas membuka kandang itu. Kunci diambil dari tangan Maya yang gemetar. Ketika pintu besi itu terbuka, suara gesekan logam terdengar lebih keras dari sebelumnya. Bu Ratna perlahan berdiri dengan bantuan Rangga. Untuk pertama kalinya sejak ia tiba, Rangga menyentuh ibunya secara langsung. Tubuh itu terasa lebih ringan dari yang ia ingat. Terlalu ringan untuk seseorang yang telah memikul hidup begitu berat. Bu Ratna memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Tidak ada kata yang keluar,
hanya getaran kecil di bibirnya yang menahan tangis. Petugas mempersilahkan Bu Ratna duduk di kursi teras sambil mencatat keterangannya secara singkat. Rangga berdiri di samping ibunya, memastikan ia tidak lagi berdiri sendiri di halaman yang selama ini menjadi saksi penderitaannya. Sementara itu, suasana di tangga teras berubah drastis. Riko diminta ikut ke kantor polisi untuk memberikan keterangan lebih lanjut terkait dugaan penggelapan dan keterlibatannya dalam penggunaan dana. Ia sempat menolak dengan suara meninggi, mengatakan bahwa ini semua tidak adil. Namun ketika borgol logam terpasang di pergelangan tangannya, suaranya berubah menjadi bisikan tak berarti. Maya berusaha mendekat, tetapi petugas lain menahannya dengan tegas. Ia terus menangis, mencoba meraih tangan Rangga, memohon agar laporan dicabut. Ia menyebut masa lalu mereka, menyebut pengorbanan yang pernah ia lakukan. Namun setiap kata yang keluar terasa seperti gema yang tidak lagi memiliki tempat untuk mendarat. Rangga berdiri tegak. Tidak ada kebencian di wajahnya. Hanya ketegasan yang selama ini tersembunyi di balik diamnya. Ia mengatakan bahwa ini bukan soal balas dendam. Ini soal tanggung jawab atas perbuatan yang telah melewati batas. Mobil polisi kembali bergerak, membawa Riko lebih dulu. Maya diminta ikut untuk pemeriksaan lanjutan. Saat ia melangkah turun dari tangga, gaun putihnya menyapu anak tangga yang dulu ia pijak dengan penuh kebanggaan. Kini setiap langkah terasa berat dan tak pasti. Halaman rumah yang tadi dipenuhi teriakan, kini menjadi sunyi. Tetangga mulai mengintip dari balik pagar, menyaksikan drama yang selama ini hanya mereka duga dari kejauhan. Rumah dengan pilar putih tinggi itu tetap berdiri megah, tetapi suasananya telah berubah selamanya. Rangga membantu ibunya berdiri dan membawanya masuk ke dalam rumah untuk pertama kalinya sejak ia pulang. Interior yang mewah terasa asing. Sofa mahal, lukisan besar di dinding, lampu kristal yang menggantung indah. Semuanya terasa seperti dekorasi kosong tanpa makna. Ia mendudukkan ibunya di kursi yang empuk, mengambilkan air minum, dan menatap ruangan itu lama sekali. Semua kemewahan ini dibangun dari kerja kerasnya, tetapi tidak pernah benar-benar menjadi rumah. Bu Ratna akhirnya berbicara pelan. Ia mengatakan bahwa ia tidak ingin membuat masalah, bahwa ia hanya tidak ingin Rangga terbebani. Kalimat itu membuat dada Rangga kembali terasa sesak. Bahkan dalam penderitaan, ibunya masih memikirkan dirinya. Rangga menggenggam tangan ibunya erat. Ia mengatakan bahwa tidak ada satupun alasan yang membenarkan perlakuan seperti itu. Ia meminta ibunya untuk tidak lagi menyimpan semuanya sendiri. Di luar, mobil polisi terakhir meninggalkan halaman. Gerbang perlahan ditutup kembali. Sunyi yang tersisa kini berbeda. Bukan lagi sunyi penuh penindasan, melainkan sunyi setelah badai. Namun Rangga tahu, ini belum sepenuhnya selesai. Ada satu hal lagi yang harus ia ungkapkan. Sesuatu yang akan mengubah cara semua orang memandang rumah megah ini, termasuk Maya yang mungkin baru akan menyadarinya ketika semuanya sudah terlambat. Sore itu langit berubah keemasan, memantulkan cahaya lembut pada pilar-pilar putih yang berdiri tegak di depan rumah. Rumah yang selama 6 tahun menjadi simbol keberhasilan, kini terasa seperti bangunan kosong yang kehilangan makna. Setelah mobil polisi terakhir meninggalkan halaman, keheningan turun perlahan. Namun kali ini bukan keheningan yang menindas. Keheningan ini membawa sesuatu yang berbeda, seperti napas panjang setelah bertahun-tahun ditahan. Rangga duduk di ruang tamu bersama Bu Ratna. Lampu kristal di langit-langit memantulkan cahaya hangat, tetapi tidak mampu menghapus dinginnya kenangan yang tertinggal di sudut-sudut rumah. Ibunya masih tampak lemah, namun tatapannya perlahan kembali hidup. Ada rasa aman yang selama ini hilang, kini kembali perlahan saat ia tahu anaknya benar-benar pulang. Rangga menatap sekeliling ruangan dengan pikiran yang jernih. Ia tidak merasa puas, tidak merasa menang. Yang ia rasakan hanyalah kesadaran bahwa keadilan memang membutuhkan waktu dan keberanian untuk ditegakkan. Namun ada satu hal yang belum ia ungkapkan.
satu kebenaran yang selama ini ia simpan sebagai pengaman terakhir. Ia berdiri perlahan dan berjalan menuju meja kerja di sudut ruangan. Dari dalam koper kecilnya, ia mengeluarkan sebuah map coklat yang belum sempat ia perlihatkan kepada siapapun hari ini. Di dalamnya terdapat salinan dokumen kepemilikan rumah dan beberapa aset lain yang dibeli selama ia merantau. Bu Ratna memandangnya dengan heran ketika ia kembali duduk di sampingnya. Rangga membuka map itu dan memperlihatkan halaman pertama. Nama yang tertera di sana bukanlah namanya, bukan pula nama Maya. Nama itu adalah nama Bu Ratna sendiri. 6 tahun lalu, sebelum ia berangkat ke Korea Selatan, Rangga telah mengambil keputusan yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun, kecuali notaris dan pengacaranya. Ia membeli tanah dan membangun rumah itu atas nama ibunya. Ia tahu dirinya akan pergi lama. Ia tahu resiko hidup di negeri orang tidak kecil. Jika sesuatu terjadi padanya, ia ingin memastikan ibunya memiliki tempat yang aman dan sah secara hukum. Selama ini ia membiarkan Maya mengurus pembangunan dan renovasi, tetapi kepemilikan tetap berada di tangan Bu Ratna. Ia tidak pernah merasa perlu mengungkapkannya karena ia percaya pada keluarganya sendiri. Kini ia sadar, keputusan itu adalah langkah paling bijak yang pernah ia ambil. Bu Ratna membaca namanya sendiri dengan mata berkaca-kaca. Tangannya yang keriput menyentuh kertas itu perlahan, seolah takut tulisan tersebut akan menghilang. Ia tidak tahu bahwa selama ini rumah megah yang membuatnya merasa kecil dan terasing justru adalah miliknya secara sah. Rangga menggenggam tangan ibunya dan menjelaskan dengan suara tenang. Ia mengatakan bahwa semua ini memang ia rancang untuk memastikan masa depan ibunya terjamin. Ia tidak ingin ibunya bergantung pada siapapun. Rumah ini dibangun bukan untuk kesombongan, tetapi untuk perlindungan. Di tempat lain, di kantor polisi, Maya mulai menyadari kenyataan yang lebih pahit. Setelah menjalani pemeriksaan awal, ia diberitahu bahwa laporan yang diajukan Rangga tidak main-main. Penggelapan dana dalam jumlah besar, penyalahgunaan kepercayaan, dan kekerasan terhadap lansia adalah perkara yang tidak bisa diselesaikan dengan permintaan maaf sederhana. Ketika ia meminta pengacaranya mengecek status kepemilikan rumah, wajahnya kembali memucat. Ia baru tahu bahwa namanya tidak pernah tercantum sebagai pemilik. Semua renovasi, semua dekorasi, semua kebanggaan yang ia pamerkan selama ini ternyata berdiri di atas tanah yang bukan miliknya. Rumah itu bukan milik Maya. Rumah itu milik Bu Ratna. Kesadaran itu menghantamnya lebih keras daripada borgol yang sempat mengikat pergelangan Riko. Ia menyadari bahwa selama ini, ia hidup dalam ilusi yang ia bangun sendiri. Ia merasa berkuasa, padahal tidak pernah benar-benar memiliki apapun. Sementara itu, di rumah dengan pilar putih yang mulai kehilangan maknanya, Rangga membantu ibunya beristirahat di kamar utama. Kamar yang dulu ditempati Maya, kini terasa asing. Ia membuka jendela agar udara segar masuk. Ia memeriksa lemari dan menemukan beberapa pakaian ibunya yang tersimpan di sudut kecil, jauh dari kemewahan yang memenuhi ruangan lain. Ia berjanji dalam hati bahwa ini adalah malam terakhir ibunya merasa tidak pantas berada di rumahnya sendiri. Beberapa hari berikutnya berjalan cepat. Proses hukum mulai bergulir. Media lokal mulai mendengar kabar tentang penggelapan dana dan kekerasan terhadap orang tua di perumahan elit itu. Nama Rangga yang selama ini tidak dikenal publik, tiba-tiba disebut sebagai pengusaha sukses yang pulang diam-diam dan membongkar pengkhianatan di rumahnya sendiri. Namun Rangga tidak tertarik pada perhatian itu. Fokusnya hanya satu, memulihkan ibunya dan menata ulang hidup yang sempat ternoda. Ia memutuskan untuk menjual rumah megah itu setelah semua proses hukum selesai. Bagi orang lain mungkin rumah itu lambang kemenangan, tetapi bagi Rangga dinding-dindingnya menyimpan terlalu banyak luka. Ia ingin memulai dari tempat yang lebih hangat, bukan yang penuh kenangan pahit. Suatu pagi, ketika matahari baru naik dan cahaya menyentuh pilar-pilar putih itu untuk terakhir kalinya dalam hidupnya sebagai pemilik, Rangga berdiri di halaman bersama ibunya. Bu Ratna menatap rumah itu dengan perasaan campur aduk. Ada sedih, ada lega. Rangga tidak mengatakan banyak.
Ia hanya memastikan ibunya tahu bahwa ia tidak lagi sendirian. Kebenaran telah berdiri tegak di depan rumah yang dulu dibangun dari kepercayaan. Topeng telah jatuh. Yang tersisa hanyalah pilihan untuk melangkah ke depan tanpa membawa kebencian, tetapi juga tanpa melupakan pelajaran yang telah dibayar mahal. Dan di bawah langit pagi yang cerah itu, Rangga tahu bahwa bab terakhir dari kisah ini bukan tentang kejatuhan seseorang, melainkan tentang pemulihan martabat seorang ibu yang akhirnya kembali berdiri di tempat yang memang menjadi haknya. Beberapa minggu setelah hari yang mengguncang itu, suasana hidup Rangga berubah secara perlahan namun pasti. Proses hukum terhadap Maya dan Riko masih berjalan. Pemeriksaan demi pemeriksaan dilakukan. Bukti demi bukti diperlihatkan di hadapan penyidik. Rangga tidak lagi terlibat secara emosional. Ia menyerahkan semuanya pada jalur yang semestinya. Baginya, keadilan tidak perlu dibarengi amarah yang berlebihan. Ia sudah melakukan bagiannya. Rumah dengan pilar putih tinggi itu kini terasa seperti bangunan kosong. Perabot mahal masih tersusun rapi, lampu kristal masih menggantung megah. Tetapi aura yang dulu terasa angkuh kini hilang. Tidak ada lagi tawa palsu, tidak ada lagi langkah kaki tamu yang datang tanpa rasa sungkan. Hanya sunyi yang bersih. Rangga berdiri di ruang tamu untuk terakhir kalinya sebelum agen properti datang melihat kondisi rumah. Ia menatap setiap sudut dengan perasaan yang berbeda dari hari pertama ia kembali. Jika dulu ia melihatnya sebagai simbol keberhasilan, kini ia melihatnya sebagai pengingat bahwa kemewahan tanpa nilai hanya akan menjadi topeng yang rapuh. Bu Ratna duduk di sofa dengan wajah lebih segar daripada beberapa minggu lalu. Perlahan tubuhnya mulai pulih. Ia sudah tidak lagi terlihat gemetar setiap mendengar suara keras. Ia mulai berani berjalan di halaman tanpa rasa takut. Setiap pagi Rangga mengajaknya berbincang sambil minum teh hangat. Obrolan mereka sederhana, tetapi penuh makna yang selama ini tertunda. Rangga akhirnya memutuskan untuk pindah. Ia tidak ingin ibunya terus tinggal di tempat yang menyimpan bayangan kelam. Ia membeli sebuah rumah yang lebih hangat. Tidak sebesar yang lama, tetapi dirancang dengan sentuhan yang lebih personal. Halamannya luas, dengan taman kecil yang bisa dirawat Bu Ratna. Tidak ada pilar tinggi yang terkesan angkuh, hanya teras sederhana dengan kursi kayu yang nyaman. Hari pindahan tiba tanpa banyak keramaian. Beberapa pekerja membantu mengangkut barang-barang yang benar-benar diperlukan. Rangga tidak membawa semua perabot mewah itu. Banyak yang ia lelang, sebagian lagi ia sumbangkan. Ia ingin memulai bab baru tanpa membawa beban lama. Sebelum meninggalkan rumah lama, Rangga berjalan sekali lagi ke halaman tempat kandang besi itu pernah berdiri. Kandang itu sudah tidak ada. Ia memastikan benda itu dibuang jauh-jauh beberapa hari setelah kejadian. Namun bekasnya masih teringat jelas dalam pikirannya. Ia berdiri di atas rumput yang kini kembali rapi. Angin sore berhembus pelan, menggerakkan daun-daun tanaman yang dulu menjadi saksi penderitaan ibunya. Ia menutup mata sejenak, bukan untuk mengenang rasa sakit, tetapi untuk menguatkan tekad bahwa hal seperti itu tidak akan pernah terulang. Bu Ratna menghampirinya dengan langkah pelan, namun lebih mantap dari sebelumnya. Ia berdiri di samping anaknya, memandang halaman yang sama. Dalam suaranya yang lembut, ia mengatakan bahwa ia tidak pernah membenci Maya. Ia hanya merasa sedih karena tidak mampu menjadi ibu yang cukup baik untuk semua orang. Rangga menggeleng perlahan. Ia mengatakan bahwa kebaikan tidak pernah salah. Yang salah adalah orang yang menyalahgunakannya. Ia meminta ibunya untuk tidak lagi memikul beban yang bukan miliknya. Perjalanan menuju rumah baru terasa berbeda. Tidak ada rasa terburu-buru, tidak ada kecemasan yang menggantung. Sesampainya di sana, Bu Ratna tersenyum untuk pertama kalinya dengan tulus sejak Rangga kembali. Ia berjalan mengelilingi taman kecil itu, menyentuh daun-daun muda yang baru ditanam. Ada ketenangan yang sederhana namun dalam. Hari-hari berikutnya diisi dengan rutinitas yang lebih hangat. Rangga tidak lagi harus memantau dari balik jendela. Ia bisa melihat ibunya duduk santai di teras, menyiram tanaman, atau sekadar menikmati matahari pagi tanpa rasa takut. Ia menyewa perawat paruh waktu untuk memastikan ibunya mendapatkan perhatian medis yang layak, bukan karena ia tidak mampu merawat sendiri, tetapi karena ia ingin memberikan yang terbaik.
Proses hukum terhadap Maya berjalan sesuai jalur. Semua kemewahan yang dulu ia banggakan perlahan menghilang. Aset yang dibeli dari dana yang tidak sah disita. Riko menghadapi konsekuensi atas keterlibatannya. Rangga tidak menghadiri setiap sidang. Ia memilih fokus pada masa depan. Suatu malam setelah makan malam sederhana bersama ibunya, Rangga duduk sendirian di teras rumah baru. Angin malam terasa lebih bersahabat. Ia memikirkan 6 tahun perjuangannya di negeri orang, semua kerja keras, semua kesunyian yang ia tahan. Ia tidak menyesali perjalanannya. Ia hanya menyesali bahwa kepercayaannya pernah disalahgunakan. Namun dari semua itu, ia belajar sesuatu yang lebih besar. Kesabaran bukan tanda kelemahan. Diam bukan berarti tidak berdaya. Kadang seseorang memilih diam bukan karena takut, tetapi karena sedang menyiapkan waktu yang tepat untuk berbicara dengan cara yang paling kuat. Ia memandang ke dalam rumah, melihat ibunya yang tertidur dengan tenang di kamar. Pemandangan itu jauh lebih berharga daripada lampu kristal atau mobil mewah manapun. Ia sadar bahwa rumah yang sebenarnya bukan tentang seberapa tinggi pilar atau seberapa mahal lantainya. Rumah adalah tempat di mana martabat dijaga dan kasih sayang tidak dipermainkan. Langit malam membentang luas di atasnya. Rangga menarik napas panjang dan merasakan kedamaian yang tidak ia rasakan selama bertahun-tahun. Tidak ada lagi pengkhianatan yang tersembunyi di balik tirai. Tidak ada lagi kandang besi di halaman. Yang ada hanya awal baru. Dan untuk pertama kalinya sejak ia meninggalkan Indonesia 6 tahun lalu, Rangga merasa benar-benar pulang.